Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, happy weekend, beloved. Nah, kita jumpa lagi nih di agenda rutin live Instagram kita. Pekan ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Fitria Ulfa. Nah, udah pada tahu kan ya, siang ini kita mau ngobrol apa nih sama Mbak Fitria? Udah pada tahu belum temanya? Nah, memulai bisnis dari reseller hingga memiliki banyak reseller. Nah, Mbak Fitriah ini adalah owner dari The Ethnic Shop Malang. Nanti kita tanya-tanya langsung ya, Bilov ya, ke Mbak Fitriah. Gimana tuh pengalaman Mbak Fitriah selama berbisnis ya, yang awalnya jadi reseller sampai sekarang punya banyak banget reseller. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fitria Ulfa. Mbak Fit sehat? Udah lama ya nggak ketemu. Iya. Gimana Mbak kabar di sana? Udah ada dua ya Mbak? Udah nambah ya Mbak si kecil ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Semoga Mbak Iya. menyusul ya. Allah berikan. Amin. Iya. Ini sih Mbak, mungkin sebelum kita ngobrolin bisnisnya, sharing pengalaman bisnisnya Mbak Fitri, mungkin teman-teman Bilov pada pengen tahu nih Mbak, aktivitasnya Mbak Fitri seperti itu. Aktivitas hariannya. Sehari-harinya sih hanya ibu rumah tangga aja sih ya, sama ngurusin online aja. Oh iya. Ntar jemput sekolah kayak gitu. Iya Mbak Fitri ini ya, si kecil ada dua ya Mbak? Iya. Yang kedua cewek Mbak, yang pertama cowok ya Mbak ya? Yang pertama kan cowok, sekarang SD. Terus yang kedua ini cowok juga, umur 2 tahun. Oh cowok juga Mbak? Masya Allah, rezekinya cowok ya Mbak ya? Iya. Iya, berarti kan Mbak Fitri ini selain berbisnis ini kan tadi owner The Ethnic Shop Malang ya. Berarti selain berbisnis ini ya Mbak Fit ya. Mbak Fit ini juga ibu rumah tangga juga Mbak ya. Kesibukannya sehari-hari juga ngurus anak gitu-gitu ya Mbak ya. Iya. Ini sendiri Mbak Fit. Iya. Mbak Fit membangun bisnisnya sendiri ya Mbak? Apa bareng suami Mbak? Sendiri sih Mbak, dari awalnya dulu bareng kakak, terus setelah lulus kuliah itu mulai berdiri sendiri. Oh, jadi Mbak Fit itu ini ya Mbak, jualan itu udah mulai kuliah atau setelah lulus kuliah tuh Mbak? Mulai jualannya? Mulai awal kuliah sih Mbak. Oh mulai awal kuliah. Wah udah lama banget ya Mbak Fit ya? Udah berapa tahun tuh? Iya. Aku mulai 2011 Mbak. 2011. Mulai online shop itu 2011 sampai 2024 ini. Udah 13 tahun ya Mbak ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, bismillah masih Allah beri kepercayaan untuk berbisnis melalui The Ethnic Shop Malang untuk bantu teman-teman juga yang pengen berpenghasilan dari rumah, jadi nggak harus keluar. Yang sudah punya pekerjaan bisa menambah penghasilannya seperti itu. Iya benar, Masya Allah sih emang. Mbak itu 2011 itu ketika awal mulai jualan memang langsung online Mbak atau offline dulu Mbak? Awalnya itu ya iseng-iseng sih Mbak, kan aku awalnya sih beli produknya dulu pakai sendiri, terus kok produknya tuh bagus gitu kan, produknya bagus, akhirnya saya bawa ke kampus, barangnya itu saya pakai, terus teman-teman kok tertarik gitu, akhirnya saya ditawarin sama teman untuk menjualkan juga gitu. Oh iya. Dari menjualkan itu alhamdulillah sih yang offline jalan banyak. Mbak maaf ya ini. Gak apa-apa, aman. Aman Mbak, santai. Kita ngobrolnya santai kok. Ya, dari offline-an itu alhamdulillah dari teman-teman sekampus aja itu udah banyak Mbak. Berapa ya awal
kalau saya bawa itu langsung nyebar katalog ke teman sekelas, akhirnya dibawa ke kos-kosan gitu kan ya, dibawa ke Iya. kosan sama teman-teman, akhirnya dari situ, dari teman ke teman, akhirnya sampai terkenal gitu ya di kampus kalau jualan tas kayak gitu. Jadi satu bulan itu bisa closing lebih dari 50 Mbak, karena pas temen di kelas itu ibunya kepala sekolah TK, jadi dia ngejualin juga gitu, jadi dia nge-reseller lagi ke saya. Masya Allah, iya iya iya. Berarti Mbak ini mulai jualan mulai awal kuliah semester 1 dan itu berawal dari Mbak suka sama produknya, beli produknya Iya, tas tadi Mbak ya, di-mention sama Mbak ya. iya, Beli produk tas, terus suka dengan produknya, terus iseng-iseng ditawarin dia ke teman-teman, terus ternyata kok teman-teman jadi suka gitu. Jadilah keterusan iya, jualannya gitu ya Mbak ya. iya benar. Dari situ sih langsung apa aku melihatnya gini, kok kayak apa dijual online tuh kayaknya bagus gitu ya. Akhirnya saya dari situ mulai mempelajari gimana sih cara jualan online itu. Dan saat 2011 itu kan masih belum banyak ya Mbak ya yang jualan online. Jadi saya memulai jadi 2011 itu masih ada ekspedisi itu hanya JNE sama POS yang saya pakai itu dulu. Oh, iya Jadi iya dari iya. situ dari situ Mbak saya buat Facebook sendiri khusus untuk jualan. Oh, iya 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 iya. Berarti berarti Facebook ya Mbak, bukan fanpage ya Mbak ya? Iya, Facebook, Hah, Facebook. Facebook tapi namanya itu memang nama bisnis ya Mbak ya? Iya. Kan kalau dulu itu masih masih bisa ya Mbak ya, di Benar. tahun 2011 itu bikin Facebook dengan nama toko itu masih bisa, nama barang masih bisa, tapi semenjak perkembangan Facebook makin banyak, jadi kan untuk bikin Facebook dengan nama toko jualan itu nggak bisa, Iya. harus harus beralih ke fanpage. Iya iya benar-benar. Mbak Fit ini kan stay-nya di Malang ya. Dulu kuliahnya di Malang juga. Iya, saya kuliahnya di Malang juga, di salah satu perguruan tinggi swasta. Oh iya 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 iya. Berarti memang memulai jualannya juga di Malang. Memang asli Malang ya Mbak Fit ini ya. Iya. Oh iya iya. Berarti memang produk pertama yang Mbak Fit jual itu memang produk tas ya Mbak ya. Iya, awalnya memang tas Mbak, langsung tas sih memang. Memang ya, Mbak, memang suka produk, memang suka produk fashion atau memang spesifik suka tas gitu Mbak Fit? Enggak sih, waktu itu kan tasnya tas etnik Mbak, ada salah satu brand namanya itu brand Maika. Mbak, bentar ya. Iya oke oke oke. Nyantai Mbak. Iya, Vietnam. Satu. Iya, jangan diam dulu. Sini, cap. Halo. Jadi awalnya itu saya ngeliat di Facebook itu Mbak, kan ada tas etnik dan itu unik gitu loh Mbak. Jadi ada manik-maniknya, terus dipakai itu nggak terlalu biasa, tapi bagus unik gitu loh Mbak. Nggak ada yang nyamain tasnya gitu. Jadi dari situ saya seneng, oh kayaknya kalau dipakai itu bagus gitu Mbak. Dipakai ibu-ibu sama anak yang muda-muda itu juga masih bagus gitu. Jadi dari situ banyak peminatnya dan penjualan tas antik pun waktu itu masih belum terlalu banyak Mbak. Iya benar. Benar-benar Mbak, itu kan masih belum terlalu booming ya Mbak ya, jualan online pada zamannya ya 2011 itu. Iya benar, 2011 itu masih sepi Mbak, masih nggak terlalu banyak banget sih. Sistem penjualan dropship itu sudah ada sih, tapi nggak seramai, orang nggak terlalu paham gitu ya, masih belum terlalu paham bahasanya. Bukan dropship, tapi nggak ada bahasa dropship gitu. Benar. Ada. Iya benar benar. Benar Mbak Fin.
Iya, itu berarti masuk semester berapa ya Mbak Fit? Mbak Fit mulai jualan online-nya? Atau cuma selisih berapa bulan langsung ini, langsung jualan online, langsung ke Facebook gitu Mbak? Saya tuh awal nih kuliah itu kan perkiraan Agustus paling Mbak ya, awal masuk kuliah itu. Saya di akhir tahunnya itu Mbak, paling antara Oktober, kisaran Oktober. Oh, iya iya, berarti cuma cuma selisih berapa bulan dari mulai jualan langsung ke online ya Mbak Fit ya? Cepet banget gitu ya Mbak Fit ya? Ritmenya langsung, maksudnya Mbak Fit langsung bisa membaca kondisi saat itu gitu. Kayaknya ini bagus kalau di online kan kayak gitu. Karena ketika Iya, zamannya 2011 itu belum terlalu booming loh Mbak. Apalagi untuk seukuran iya mahasiswa. benar. Apalagi untuk seukuran mahasiswa yang memang yang mahasiswa itu biasanya sukanya berorganisasi gitu ya Mbak ya. Terus ngejar ini ya nilai di kuliah seperti itu. Ini malah udah kepikiran pada waktu itu ya Mbak Fit untuk jualan online, malah bikin Facebooknya juga, Facebook bisnis juga seperti itu. Itu padahal ini masya Allah ya Mbak ya waktu itu kepikirannya Mbak Fit udah ke sana ya. Iya. Dan dulu itu awal bikin Facebook, customer saya itu yang online langsung jauh Mbak. Dapatnya saya dapat customer yang Kalimantan, Masya terus Allah. Riau. Jadi waktu itu ya nggak nyangka juga ya dapat customernya itu langsung yang jauh-jauh dari, padahal dulu itu masih belum ada namanya WA Mbak, belum ada namanya WA, Benar. hanya ada zamannya BB tapi masih jarang juga. Ya lah sini. Iya benar-benar Mbak, benar. TV-nya Kak, review Kak. Benar, waktu Maaf itu Mbak. tuh benar, waktu itu benar, masih SMS, Mbak. Soalnya kita satu angkatan, Mbak. Saya 2010. Makanya saya juga ingat tuh zaman-zamannya itu. Karena pada waktu itu, pada zamannya saya masih jualan offline tuh, Mbak. Pada zamannya. Makanya saya, oh, ini Masya Allah ya, sudah kepikiran online, bikin Facebook, seperti itu. Iya, Iya, Mbak. jadi waktu itu aku gini Mbak, soalnya kan aku dapat barangnya tuh juga online. Oh, Awalnya kan aku menemukannya di oh. Facebook. Iya, 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 iya. Awalnya nemunya di Facebook, terus aku kan kepikiran juga, oh kenapa aku nggak buka di online juga gitu. Jadi dari situ saya pelajari sistemnya jualan online itu seperti apa. Nah waktu itu kan belum ada WA, belum ada cara kirim bukti transferan itu seperti apa, kan kita juga agak kesusahan Mbak waktu itu. Iya. Jadi ya main percaya ya. Jadi Iya. setiap ini saya masih lainnya ke ATM. Jadi setiap ada orang, Mbak saya udah transfer, saya lari Mbak ke ATM ya. Kok untungnya, alhamdulillah itu dari rumah ATM deket Mbak. Iya, 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 iya. Iya, Jadi iya, setiap Mbak. ada Berarti transfer itu saya langsung ke ATM, ngecekin mutasi gitu ya. iya soalnya belum ada M-banking ya Mbak ya. Waktu itu iya benar ya. Mungkin belum terlalu booming juga ya M-banking itu. Belum ada, belum booming. Iya benar-benar. Iya iya Mbak. Wah Masya Allah. Mbak berarti itu Facebook itu beneran Mbak kerjain Mbak ya? Pak pada zamannya. Maksudnya Iya. kayak add friend gitu-gitu enggak sih Mbak? Gimana sih Mbak? Boleh deh Mbak di-share. Mbak awal-awal dulu kerjain Facebook tuh dulu itu. Kan saya pakainya itu nama jualan ya Mbak ya. Jadi saat itu tas yang saya jual itu mulai rame gitu ya Mbak, mulai banyak peminatnya juga. Ya saya mulai ini sih yang etin orang-orang kayak gitu, yang ngelakuin sendiri di sela-sela jam kuliah selesai. Jadi jam kuliah selesai kan saya ke kosan temen nih. Saya kan agak jauh rumahnya, jadi kalau mau pulang kan nanggung, jadi mesti istirahatnya di kosan temen. Nah di kosan temen itu saat anak-anak entah ngapain, dan nonton drakor atau apa, saya kan nggak suka film drakor Mbak, saya nggak suka film, jadi saya mau ngapain, masa mau tidur. Jadi dari situ saya ini bawa modem Mbak, saya masih zamannya modem ya waktu itu ya, dan itu pun masih agak susah sinyalnya, jadi modem itu saya pakai untuk di kosan teman itu untuk internetan, untuk ngerjain Facebook itu, untuk posting, terus untuk ngeetin orang-orang. Habis itu kalau ada nanya ongkir, itu saya buat ngecekin tracking JNE. Masya Allah. Iya iya. Dulu jadi dulu itu kan apa namanya yang bisa di tracking itu cuma JNE Mbak.
Iya, yang iya, iya. bisa tracking dari dulu kan yang bagus sistemnya cuma JNE ekspedisinya. Yang untuk pos itu masih susah, nggak bisa. Saya jadi harus ke pos dulu, mesti nanyain. Jadi ongkosnya mesti terakhir. Iya, iya, Ya iya, pada iya. sih ketemunya customernya yang amanah gitu Mbak. Jadi meskipun kita nggak ada WA, nggak ada ini, jadi nanti ongkos kirimnya nyusul itu mereka ya memang membayar. Mm, 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 mm. Iya, iya. Berarti dulu Mbak ngerjain Facebook pertama kali itu bikin Facebook bisnis dengan nama bisnis ya, Mbak, dengan nama bisnisnya. Terus Ya, kemudian add friend gitu ya, Mbak ya. Add friend orang, terus iya, kemudian posting-posting gitu, Mbak ya. Sesimpel iya itu yang Mbak Fit ya, posting-posting. yang Mbak Fit lakuin dulu ya. Iya, terus saya juga ini sih Mbak, apa ini loh, grup-grup komunitas jual beli kan dulu juga sudah ada. Oh iya Facebook itu loh Mbak. benar. Benar, Nah, benar, itu saya benar. aktif di situ. Aktif di situ, masuk di situ ngiklan sekali Iya. kayak gitu. Jadi saya melihat itu seperti apa sih Mbak orang-orang jualan di Facebook itu. Jadi saya pelajari sendiri. Oh, sistemnya seperti ini, cara ngiklannya di Facebook tuh seperti ini Mm-mm. gitu. Jadi saya memang nggak belajar dari siapapun, nggak ada mentornya, nggak ada. Mm-mm. Jadi Otodidak, otodidak ya. otodidak sendiri. Iya benar-benar. Ini ya Mbak, grup jual beli ini ya Mbak ya. Biasanya di setiap kota itu kan ada banyak grup jual beli Mbak ya. Grup jual beli seperti Ya, itu bukan kayak Mbak? gitu. Maksud Gitu. itu ya. Mm-mm. Hmm. Iya, terus Mhm. jual beli daerah gitu kan biasanya ada. Nah, itu saya masuk di situ. Iya, 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 iya. Iya, iya Mbak. Kalau menurut Mbak Fit yang sekarang Mbak ya, ini agak-agak lompat ya sebelum kita nanti ngobrolin tentang reseller ya ini. Karena Ya, tiba-tiba ngobrolin Facebook, ini mungkin teman-teman pada pengen tahu juga nih sudut pandangnya Mbak Fit yang udah pengalaman banget di bisnis tentang Facebook nih. Nah, untuk Facebook ini menurut Mbak Fit sendiri di era yang sekarang nih Mbak Fit, itu masih cukup worth nggak sih Mbak untuk penjualan gitu Mbak Fit? Menurut Mbak Fit sendiri? kalau untuk yang Facebook sekarang kan saya ini ya Mbak ya. Kalau yang sekarang kan sudah terlalu banyak pengguna Facebook untuk berjualan Hmm. dan pesaingnya pun kompetitornya itu sudah banyak segitu ya. Jadi kalau kita nggak mengembangkan sendiri skillnya dan skillnya di Facebook itu sekarang sudah beda dengan yang dulu. Kalau dulu kita mau ngiklan barang ready gitu aja sudah bisa closing gitu kan ya. Tapi kan kalau sekarang sudah beda. Jadi sekarang sudah masuk ke era seperti copywriting atau cover selling seperti itu. Kalau mau jualannya menarik orang itu pakai yang bisa copywriting atau cover selling dengan tidak memunculkan harganya di media sosial. Oh iya iya. Berarti sebenarnya masih cukup worth it ya, Mbak ya. Untuk penjualan di Facebook hanya saja butuh keterampilan yang lebih ya, Mbak ya. Misalkan kalau sebelumnya dulu itu tidak perlu ada copywriting, kalau sekarang butuh copywriting seperti itu ya, Mbak ya. Karena udah Iya, semakin banyak kompetitor gitu ya, Mbak Fit ya. iya benar. Iya, iya, iya. Berarti bagi teman-teman yang maksudnya kan ini ya Mbak Fit ya, teman-teman itu kan ada yang sekarang ini kan udah makin banyak aja platform gitu ya Mbak ya. Misalnya seperti Instagram, TikTok, YouTube seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ada teman-teman yang memang kesulitan apa ya Mbak ya, mungkin menyesuaikan gitu ya dengan platform yang baru seperti itu. Berarti masih bisa digunakan ya platform Facebooknya ini masih bisa cukup worth it, tinggal tinggal gimana ininya ya Mbak ya, gimana pinter-pinternya kita promo di sana di Facebook itu gitu ya Mbak ya. Iya benar. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, terus Mbak Fit, ini kan ceritanya Mbak Fit berarti ngejualin produknya orang nih ya, kayak seperti itu. Belum ada reseller dong. Mbak Fit masih reseller waktu itu, seperti itu. Dan Masya Allah Iya, gitu ya. Jadi ini juga mungkin buat teman-teman. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kita sebagai reseller atau owner sih. Maksudnya bukan yang reseller itu lebih yang mungkin lebih kecil dibanding owner, enggak sih, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi dari sini saya malah ngelihatnya Masya Allah gitu ya, ketika kita mulai sesuatu memulai dengan jadi reseller dan
dari ceritanya Mbak Fi tadi itu dari reseller aja gitu bisa melakukan penjualan sampai 50 piece seperti itu di awal-awal tuh kan sesuatu yang masya Allah kayak gitu. Jadi ya tidak apa-apa gitu memulai bisnis itu tidak harus langsung owner gitu. Memang Iya, perlu benar. pelan-pelan seperti itu ya Mbak Fit ya. Dan tidak masalah meskipun dimulai dari reseller karena reseller itu bukan sesuatu yang kayak oh kok cuma reseller ya enggak kayak gitu ya Mbak ya. Iya, karena dari reseller itu kita akan membentuk sebuah branding diri, Mbak. Ya kan ya. Jadi dengan kita menjadi reseller, kita mengenal secara tidak langsung, kita itu mengenalkan diri kita sama orang lain, membentuk branding kita. Iya, Akan orang memperbanyak kenal sebagai relasi. apa gitu. Kita memperbanyak jaringan di situ. Iya benar. Jadi waktu itu saya awal jadi masih pakai katalog offline itu aja dari temanku di kampus itu sudah ada yang mau menjualkan juga Mbak. Jadi nanti aku sharing. Jadi aku ibaratnya aku reseller bukan reseller gitu kalau aku Iya. dulu. Iya Jadi ya. komisinya itu aku sharing sama temanku kayak gitu. Iya iya Mbak, iya Mbak. Jadi kalau mau jadi reseller itu jangan berkecil hati. Oh, aku cuma jadi reseller enggak. Jadi jadi reseller itu malah enak. Kita nggak nyetok barang, ya kan ya. Kita Benar-benar. nggak terlalu mengeluarkan banyak modal. Kita hanya butuh skill aja. Bagaimana kita bisa apa ya? Mengasah kemampuan kita Iya. berbagi sama teman, ya kan meskipun sedikit tapi kalau kita punya teman untuk bantu menjualkan, kita diem aja misalkan ya, kita diem kita hanya nyodorin katalog, mereka jalan loh. Iya. Gitu. Jadi kita dapat juga gitu ya. Jadi enaknya jadi reseller tuh gitu, reseller open reseller nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan mau pakai bahasanya yang sama reseller open reseller atau gimana, tergantung kitanya aja. Misalkan kita jadi reseller nggak mau kita sebutkan jadi reseller kan nggak apa-apa, dan nanti kita tetap aja open mitra, open apa ya, kayak tim penjualan aja gitu. Nanti komisinya bisa di sharing sama si teman kita yang mau ngebantuin kita gitu. Iya ya benar-benar Mbak, benar. Nah itu ya teman-teman Bilaf ya. Jadi tidak perlu berkecil hati bagi yang reseller karena memang kata Mbak Fi tadi memang perlu dimulai dari reseller untuk memperbanyak relasi untuk agar kita dikenal orang seperti itu sebelum nanti mungkin ke tingkatan berikutnya owner misalnya seperti itu. Jadi memang perlu pelan-pelan karena memang kalau di dunianya kita nih ya Mbak ya, memang di dunia bisnis ini memang masya Allah gitu Mbak ya, gembar-gembornya banyak, selalu gembar-gembornya itu cara-cara praktis, sukses cepat, padahal ada banyak proses-proses di sana gitu ya Mbak ya, yang memang perlu dilalui ya Mbak ya. Iya benar. Kalau mau cepet apa ya, cepet terkenal ya pasti cepetnya jatuhnya juga cepet. Kalau pokoknya yang sesuatu yang cepat-cepat itu pasti akhirnya akan juga jatuh dengan cara cepat begitu. Kalau kita menikmati sebuah prosesnya dari reseller, kita kenalkan, kita branding dulu diri kita apa ya, kita openi, bahasanya apa ya Mbak kalau di openi itu Ditelateni gitu ya. Diteni tim-tim yang bantuin kita jualan, kita kasih reward atau apa kayak gitu, itu mereka malah seneng. Nanti ya namanya rezeki itu mereka nggak ada ya, namanya reseller abadi itu nggak ada. Iya benar. Pasti kan mereka pasti nanti mereka akan menemukan, oh aku ada yang baru lagi, entah ada menemukan harga yang lebih murah atau gimana, boleh, yang penting kita bagaimana cara merawat reseller tadi gitu. Iya Mbak. Berarti ini Mbak mulai merekrut reseller itu setelah lulus kuliah atau ketika kuliah sudah mulai tuh Mbak? Mulai membangun tim penjualan reseller nih loh Mbak. Kan tadi kan ceritanya itu di awal kan ini Mbak ya, Mbak sebagai reseller gitu ngejualin produknya orang seperti itu. Terus kemudian Mbak mulai ngebangunnya atau mungkin nih sih Mbak, mungkin di awal pertanyaannya kok kepikiran gitu, kayaknya aku butuh tim penjualan reseller, kayak aku butuh ngebangun reseller, kok kepikiran ke sana sih Mbak? Mungkin itu dulu sih Mbak, kok Mbak bisa kepikiran aku pengen punya reseller kayak gitu. Dulu tuh bahasa aku nggak ngerti ya Mbak ya, bahasanya tuh nggak ada bahasa reseller kan dulu ya, jadi grosir kalau aku mikirnya itu gitu. Jadi kalau aku punya satu orang bisa ngejualin 10 barangku aja, aku nggak nyetok barang,
tak ambilkan ke supplierku, aku bisa dapat sekian. Oh lumayan ya. Jadi aku nanti aku mau ngiklan dengan aku open agen. Jadi aku tuh dulu reseller Mbak, tapi yang tadi gitu pakai namanya open reseller juga nggak apa-apa. Iya, Nanti misalkan komisinya itu 20.000 gitu ya. Aku ambilnya 10.000, nah iya, 10.000 aku kasih mitraku kayak gitu. iya, Nah, iya, mitraku. Nah, dari perkumpulan orderan ini tadi, alhamdulillah aku bisa naik agen, Mbak, kayak gitu. Hmm. Jadi saat itu tuh untuk menjadi agen itu saya ada target 20 pieces tas sekali order. Jadi itu saya kumpulkan dulu orderannya orang-orang dan mereka tuh nanya kalau misalkan aku beli 3 dapatnya berapa gitu. Jadi dari situ kan aku harus mikir juga Mbak. Jadi aku pakai sistem harga grosiran kayak gitu dulu. Jadi dari situ memang sudah tak pikirkan, oh kalau orang-orang ini mintanya yang ada sistem kayak gini. Jadi dari situ saya mulai pakai sistem, oh nanti pembelian sekian, nanti potongannya sekian sekian kayak gitu. Dari situ saya bisa jadi agen, lalu saya bisa up ke distributor itu 2000 berapa ya, 2012 kalau nggak salah Mbak, saya bisa up ke distributor. Iya, iya. Oh, ini bisa berarti mungkin iya, berarti mungkin bisa dibilang motivasi awalnya ini karena pengen upgrade ya, Mbak. Upgrade jadi agen, terus kemudian upgrade jadi distributor. Dari sana ya, Mbak. Awalnya motivasi yang kemudian kepikiran kayaknya aku butuh orang-orang untuk ngebantuin aku jualan dan pada waktu itu Mbak belum tahu kalau itu tuh istilahnya reseller atau memang belum booming lah mungkin ya Mbak. Memang istilah reseller pada saat itu ya. Yang ternyata itu tuh yang Mbak lakuin itu ternyata yang aku lakuin ternyata ngebangun reseller dengan cara kayak gitu itu seperti itu ya Mbak ya. Iya, iya. Berarti itu Mbak upgrade ke agen dan distributor itu setelah lulus kuliah Mbak atau ketika masih kuliah Mbak? Belum, masih kuliah. Masya Allah, iya. Berarti ketika masih kuliah itu tim penjualan resellernya ini sudah terbentuk ya Mbak Fit ya? Sudah, alhamdulillah sudah Mbak. Jadi waktu itu saya kan nggak punya masih belum pakai BB ya Mbak ya. HP-nya kan masih waktu itu dari 2011 itu kan masih zamannya HP BlackBerry itu kan ya. Jadi 2012 itu saya nilai aku dari uangnya itu rezekinya dari jualan bisa kebeli Mbak itu BlackBerry awal itu langsung customer yang dari jauh-jauh itu mereka sudah pakai BBM Mbak. Jadi alhamdulillahnya kita sambung di situ customer yang di Kalimantan, customer di Riau, di Sulawesi itu juga pakai BBM semua. Jadi dari situ semakin berkembang dan ada grup di BlackBerry Messenger itu. Iya Mbak. Ini Mbak ngingetin saya juga pada zamannya juga dari Facebook itu BBM ya, belum langsung booming ke WhatsApp karena WhatsApp pada zamannya itu belum ada ini ya, Mbak, fasilitas story WhatsApp ya. BBM yang memang ada story-nya ya, Mbak ya. Jadi memang waktu itu boomingnya tuh masih BBM. Iya. Masya Allah, iya ya Mbak. Berarti ketika Mbak lulus kuliah itu bisnisnya tinggal ngejalanin aja ya Mbak, tinggal nerusin aja ya Mbak, karena kayaknya udah kebangun semua nih sejak kuliah nih. Produknya udah ada, terus udah upgrade ke distributor juga, terus tim penjualan resellernya juga udah ada. Berarti ketika lulus ini Mbak Fit waktu itu tinggal neruskan ya Mbak ya? Iya, alhamdulillahnya waktu itu sudah ada brandingnya ya Mbak ya, jadi tinggal saya meneruskan aja waktu itu. Iya Mbak. Meneruskan dan mengembangkan. Kalau menurut Mbak sendiri itu lebih enak mana sih Mbak? Kalau buat Mbak sendiri ya, dari sudut pandangnya Mbak, kayak jualan langsung ke end user atau lewat reseller Mbak? Kalau dipandang sama-sama enaknya sama gitu ya, tapi lebih enak pakai tim sih Mbak, karena kan kalau tim itu repeat ordernya agak panjang gitu ya, tapi kalau end user kan dia akan sekali beli aja dan akan kemungkinan beli itu kan nggak mungkin dalam kurun waktu 1 minggu 2 hari gitu kan, nggak mungkin, paling nggak
1 tahun atau 6 bulan dia akan baru beli gitu. Jadi Iya, iya. mending pakai tim. Mm-mm. Meskipun ini ya Mbak Fit, meskipun secara laba itu ini ya Mbak Fit ya, tidak sebesar ketika langsung penjualan ke end user gitu Besar. Mbak ya, karena perlu dibagi dengan reseller ya Mbak ya. Iya benar. Iya, iya. Terus tadi Mbak Fit kan memang udah cerita ya cara rekrut resellernya ya. Jadi cara rekrut resellernya tadi itu sesimpel ngajakin orang untuk misalnya aku punya barang, aku punya produk tas nih. Kamu mau ikut jualan nggak? Misalnya seperti itu. Terus nanti dikumpulin tuh Mbak Fit sharing ke banyak orang. Nanti mereka mereka ngejualin, dikumpulin tuh hasil berapa PO ya Mbak ya kalau istilahnya sekarang ya. Pre-order ya Mbak ya. Dikumpulin dulu gitu ya, orang banyak pesen, Mbak sharing ke banyak orang, terus nanti kalau udah terkumpul jualan berapa orang yang pesen, nanti baru deh diorderkan ke pusatnya gitu Mbak ya, ke perusahaannya seperti itu. Nah Iya benar. seperti itu kira-kira step untuk merekrut resellernya gitu. Jadi sesimpel kita sharing, aku punya produk, kamu mau ikut jualan kayak gitu, mungkin seperti itu Mbak ya. Karena di mindsetnya teman-teman itu mungkin untuk punya tim penjualan, atau tadi malah Mbak Fit juga ngomong sebenarnya reseller bisa loh open reseller juga, tinggal bagi hasil aja, tinggal hitung-hitungan aja gitu ya Mbak ya. Mindsetnya teman-teman mungkin masa aku bisa sih, aku kan masih reseller juga masa Gitu ya. masa aku bisa sih ngajakin orang-orang, ya bisa gitu Mbak ya, asal memang bagi hasil seperti yang tadi Mbak Fit ini sharingkan ya Mbak ya. Iya benar Mbak. Iya, iya. Nah, oke, tadi kan udah tuh sharing tentang gimana cara rekrut reseller. Tapi kan ketika udah rekrut perlu dirawat dong Mbak ya. Maksudnya memang perlu dijagain dong Mbak resellernya. Apalagi kan tadi Mbak Fit juga udah nge-mention tuh. Ya memang reseller itu udah selamanya sih akan jadi resellernya kita. Pasti mereka itu akan pengen jualan produk lain, cari produk lain yang lebih bagus, yang lebih murah, atau mungkin produk yang beda jenis seperti itu. Nah, berarti kan dari sini itu kita perlu suatu penjagaan gitu Mbak ya ke resellernya kita gitu Mbak ya. Nah, dari perannya Mbak Fit itu gimana sih Mbak? Mbak ngejagain resellernya Mbak Fit ini Mbak? Kalau saya dulu awalnya nggak ada ya Mbak ya seperti itu, tapi karena semakin banyaknya yang jualan juga, jadi yang saya lakukan itu saat itu kadang saya bikin apa kayak target gitu Mbak, target penjualan, misalkan ada yang closing 1 bulan 5 pieces gitu, nanti saya kasih hadiah apa gitu, itu saya umumkan di awal bulan, jadi nanti ada hadiah, misalkan ada tumbler atau apa kayak gitu. Itu kadang bikin reseller itu juga semangat sih Mbak. Oh, lebih ke reward kali ya Mbak Fit ya, berarti ya. Berarti salah satu cara penjagaan untuk reseller yang udah kita punya itu berarti dengan kita memberikan reward gitu Mbak ya, buat Reward. mereka. Itu rewardnya bulanan berarti ya Mbak Fit ya, bukan reward tahunan gitu ya Mbak ya. Iya bulanan ya, kadang tuh aku selipin juga hadiah-hadiah kecil gitu Mbak saat pembelian, tapi aku nggak, kadang aku ngasih info kadang enggak gitu, jadi tiba-tiba saat paket datang itu ada gift kecil, misalkan seperti sendok, kadang itu ya apa tasbih kecil kayak gitu-gitu sih Mbak. Iya, 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 surprise gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, ya. Jadi kan kadang Kendala-kendalanya sih Mbak, ada kendala nggak sih Mbak selama ya itu sih proses penjagaan resellernya sendiri, proses perekrutan reseller kayak gitu. Kendala-kendala yang pernah Mbak Fit alamin kayak gitu. kalau kendala apa ya Mbak ya, saya tuh nggak, kalau jualan nggak pernah memikirkan namanya kendala ya Mbak, ya udah jalan aja gitu. Iya, Yang namanya batu, setiap jalan itu kan mesti ada namanya batu kecil atau apa, itu dan akan nggak saya ingat gitu Mbak, saya lupa kayak gitu, kendala-kendala apa sih yang ya paling ada yang apa ya, nggak transfer paling kayak gitu, cuman kan barang bisa kita jual lagi, yang nggak amanah ada, yang nggak, yang kayak misalkan mau apa ya, aku lupa sih Mbak. Kendala-kendala apa nggak ada sih menurutku, kalau jualan ya wis kayak gitu, gitu aja sih. iya, Saya iya, mikirnya iya. enaknya sih Mbak, nggak pernah mikir yang susahnya gitu loh, kendalanya apa ya, namanya hidup kan, sama jualan itu sama dengan hidup ya, nggak pernah ada mulus-mulusnya gitu, pasti ada geronjalan-geronjalan kecil di dalamnya. Nah itu yang nggak pernah saya inget Mbak gitu, jadi yang bisa menguatkan saya berjualan sampai saat ini seperti itu.
Kalau saya Oh, ingat ruginya, misalkan ada nandonnya barang gitu ya, iya, ada iya benar. nandonnya barangnya. Kadang itu ya saya kasih Mbak sama yang misalkan udah lama itu saya kasih aja entah ke saudara atau ke siapa, Masya anggapnya itu Allah. sedekah. Iya, Masya Allah. Oh iya, 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 iya. Maksudnya kalau ada barang yang memang belum terjual, karena kan udah ukuran distributor ya, Mbak ya, udah stokan dalam jumlah besar gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Berarti Mbak Fit ini Jadi saya memang, kasih gitu. iya, memang tipe orang yang ketika menghadapi kesulitan itu memang tidak terlalu yang dipikir gitu, Mbak ya. Ya udah, tidak usah dipikir, dijalanin aja gitu, Mbak ya. Dilewatin aja gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Iya, soalnya kan pasti banyak ya Mbak ya. Apa ya saat ini menjadi agen, menjadi reseller, entah yang mau ngebandingin harga, entah yang mau Iya, ngejelekin toko kita, entah yang iya, mau apa dan apa. Itu benar. ya wis lupa Mbak. Dan banyak banyak ada banyak apa ya? Banyak pikiran-pikiran yang lain yang harus kita kembangkan, yang harus kita jalani ke depannya. Jadi yang masalah-masalah yang seperti itu ya harus lupa kayak gitu. Iya ya, Masya Allah sih Mbak. Dan ini tidak semua orang punya ya Mbak ya. Maksudnya mental kayak gitu tuh tidak semua orang punya loh Mbak. Maksudnya kayak ketika kalau udah terbiasa terlatih Mbak ya mentalnya. Ketika ditolak reseller, ketika ditolak end user, ditinggal pergi reseller, terus tidak segera transfer, banding-bandingan harga, banting harga, produk banyak yang tidak terjual. Nah, ini mental banget Mbak ya kalau tidak terbiasa dan tidak terlatih seperti itu. Ini mungkin Iya. mungkin Mbak Fit ya bisa jadi karena Mbak Fit ini udah terlatih lama sejak awal kuliah. Jadi ketika ketika kayak sudah lulus kuliah, udah beneran udah memulai kebangun bisnisnya, mentalnya udah terlatih banget nih. Ada masalah gitu ya udah dilewatin aja gitu, tidak terlalu dipikir gimana gimana, ya Mbak. Iya. Karena lebih banyak enaknya ya daripada susahnya gitu. Jadi Ya ya Allah. wes lah yang pasti pasti yang namanya jualan itu ada ujiannya seperti ini ya. Kalau mau besar ya harus terima anginnya. Sekuat apa sih anginnya seperti sekuat apa kita apa ya pondasi kita gitu loh Mbak. Jadi ya wes dijalani aja gitu. Iya, Masya Allah sih Mbak, emang ceritanya Mbak ini. Jadi Mbak itu nggak ada gitu Mbak ya momen-momen ngedon gitu. Nah, karena memang mental banget Mbak jualan nih Mbak. Maksudnya gak semua orang Mbak ya ketika Ya, kayak kalau ditolakin ngedon orang di single jualan gitu. kalau ngedon ya pernah Mbak. Misalkan tapi kalau ditolakin orang itu aku gini Mbak. Kan aku jualannya online ya. Basicnya kan online. Jadi kalau ditolakin sama orang ya wes nggak apa-apa kan aku nggak pernah ketemu sama orangnya jadi aku nggak akan malu gitu kan ya saya nggak akan malu nggak jadi beli ya nggak apa-apa gitu yang penting kan aku niatnya baik nggak niat menipu orang jadi ya wes gitu kalau saya prinsipnya gitu. Bener bener bener. Nah, ya ini nih teman-teman Beloved, yang bagi teman-teman yang memang masih sering sungkan mungkin ya, sering sungkan, sering sering down Mm-mm. ketika ditolakin seperti itu, ketika menawarkan produknya kemudian ditolakin terus ngerasa down seperti itu enggak apa-apa, udah biasa. Kayaknya kerjaannya orang jualan itu memang ditolakin, banyak ditolakin gitu ya, Mbak ya. Ya, Dan itu udah jadi kita biasa harus gitu. Kita berkaca sama SPG di jalan ya Mbak ya. SPG di jalan aja mereka panas-panasan, mereka marah face to face ya, harus menawarkan, ditolak itu mereka harus menguatkan mentalnya. Sedangkan kita yang hanya online hanya cuma ngetik, ibu jadi beli apa tidak, mau yang mana, seperti itu kan barangnya. Ibu mau yang mana barangnya? Maaf mbak nggak jadi beli mbak, maaf ini. Ya udah selesai gitu. Nah kita kan iya cuman iya iya. cuma by WA ya by text gitu ya nggak ketemu sama orangnya mental kita masa cuman gitu aja mau ngedon gitu jadi bandinginnya sama orang yang lebih susah dari kita gitu. Bener bener Mbak, bener bener Mbak, bener kok sama banget sih Mbak, sama banget saya juga seperti itu. Bener, jadi kayak ya udah memang kerjaannya jualan dan jualan itu memang kerjanya yang memang ditolakin, memang menyiapkannya itu menyiapkan ditolak bukan menyiapkan untuk dibeli gitu. Kalau dibeli mah udah pasti dibelinya gitu Mbak ya. Tidak ada yang perlu disiapin, tapi kalau ditolaknya ini kan memang perlu disiapin gitu ya Mbak ya. Ya oke Ya. oke oke. Masya Allah, keren banget ya pengalamannya Mbak Fitz yang ini. Alhamdulillah kita hari ini dapat banyak insight dan inspirasi ya dari Mbak Fitria. Semoga teman-teman Beloved juga dapat banyak insight dan inspirasi ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ada momen aha, ada oh ya aku dapat insight ini, itu bisa nanti share ya di kolom komentar insight-insightnya, karena kan sharing is caring. Nah,
ini mungkin Mbak terakhir sebelum kita akhirin, teman Mbak ini dong, apa mungkin teman-teman Bilaf itu pengen tahu tuh produk-produknya Mbak apa aja tuh. Terus kemudian kalau ingin pesen produknya Mbak mungkin ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin seperti itu. Terus kemudian sosial medianya juga mungkin teman-teman Bilaf juga mau kepo-kepo gitu ke sosial medianya seperti itu Mbak. Silakan Mbak bisa di-share Mbak. Untuk produk saat ini saya ada banyak ya, ada lebih dari 20 brand produk tas. Saya sekarang juga buka produk impor juga, just tip. Jadi untuk yang mau tahu produknya bisa ke akun Instagram saya di @shopmalang ini atau akun Facebook saya di Fitria Ulfa. Nanti bisa japri saya ke nomor WA yang tertera di situ atau di nomor WA yang ada di link bio-nya Instagram. Iya, berarti nah itu bagi teman-teman Bilaf, nanti bagi yang ingin kepo-kepo ya dengan produk-produk jualnya Mbak Fit, bisa langsung ke Facebook dan Instagramnya atau bisa langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di Instagramnya Mbak Fit tadi. Oke. Nah, bagi teman-teman Bilaf jangan lupa ya, bisa mampir ke channel YouTube-nya Habilova yaitu Habilova Official untuk dapatkan obrolan menarik lainnya ya. Ini nanti juga akan diposting ya di YouTube Habilova. Terus bagi teman-teman yang ingin dioptimasi ya sosial medianya, nanti bisa langsung DM ya ke Instagram Habilova Official atau bisa langsung ke nomor WhatsApp 081234640636. Dan kabar baiknya juga sekarang Habilova juga sudah menyediakan jasa pembuatan web dan aplikasi ya buat teman-teman Bilaf yang mungkin butuh untuk mengoptimasi bisnisnya juga butuh web dan pembuatan aplikasi. Oke, makasih banyak ya Mbak Fitri. Makasih banyak. Salam kangen. Salam kangen. Oke, semoga nanti kita ada kesempatan berikutnya ya Mbak untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Fit ya. Iya, boleh Mbak. Oke. Saya juga terima kasih ya udah diajakin sharing begini. Oke Mbak, kita juga makasih. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di live Instagram pekan depan di Love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Fit. Waalaikumsalam. Siang Mbak Galuh.